Pernahkah kamu diberi hadiah kecil oleh seseorang, secangkir kopi, bantuan yang tak diminta, dan tiba-tiba kamu merasa berutang sesuatu yang besar? Perasaan itu campuran aneh antara rasa terima kasih dan kecemasan. Seolah-olah kebaikan kecil itu adalah uang muka untuk permintaan yang jauh lebih besar di masa depan. Jika kamu pernah merasakannya, selamat, kamu tidak paranoid. Kamu baru saja mengalami versi beracun dari salah satu prinsip psikologi sosial yang paling kuat, hukum timbal balik. Dalam bentuknya yang paling murni, hukum ini adalah perekat masyarakat. Aku membantumu, kamu membantuku. Kita membangun kepercayaan dan kerjasama. Ini adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Nenek moyang kita bertahan hidup dengan prinsip ini. Jika seseorang memberimu sebagian daging mamutnya, kamu lebih baik memberinya beberapa buah beri nanti, atau kamu akan ditinggal sendirian saat saber-tooth tiger datang. Otak kita terprogram untuk merasa tidak nyaman saat berutang. Rasa utang budi ini adalah dorongan psikologis yang kuat untuk menyeimbangkan neraca sosial. Kita benci merasa berutang pada seseorang, dan disinilah para manipulator masuk. Mereka tidak melihatnya sebagai perekat sosial. Mereka melihatnya sebagai senjata. Mereka mengeksploitasi pemrograman kuno di otakmu. Mereka memicu rasa utang budi itu dengan sengaja, bukan karena kemurahan hati, tetapi sebagai investasi untuk mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi timbal balik, ini adalah transaksi yang disamarkan sebagai kebaikan, jebakan yang manis dan berlapis gula. Mari kita bedah 3 arena umum di mana jebakan ini sering dipasang. Pertama, di tempat kerja, kenali si penolong yang perhitungan. Dia membawakanmu kopi favoritmu tanpa diminta, atau menawarkan diri membantu tugas kecil yang sebenarnya bisa kamu tangani sendiri. Kamu berpikir, wow, baik sekali. Salah. Seminggu kemudian, saat dia butuh seseorang untuk mengerjakan laporannya yang membosankan di hari Jumat sore, tebak siapa yang pertama kali dia datangi. Dia akan berkata, "Hei, ingatkan aku sudah membantumu tempo hari. Aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang." Lihat polanya. Kebaikan kecil yang tidak diminta ditukar dengan permintaan besar yang memberatkan. Kopi seharga $3 untuk pekerjaan senilai 3 jam waktumu. Kedua, dalam hubungan pribadi, waspadai pemberi hadiah bersyarat. Ini bisa pasangan, teman, atau anggota keluarga. Mereka membanjirimu dengan hadiah, perhatian, atau bantuan yang berlebihan, terutama di awal hubungan. Kamu merasa sangat dicintai dan dihargai, tapi sebenarnya setiap hadiah adalah sebuah batu bata yang membangun penjara kewajiban di sekitarmu. Saat terjadi konflik atau kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka akan mengeluarkan senjatanya. Setelah semua yang kulakukan untukmu, beginikah balasanmu? Kebaikan mereka bukanlah hadiah, melainkan amunisi. Mereka menggunakannya untuk memenangkan argumen, mengontrol perilakumu, dan membuatmu merasa bersalah karena memiliki keinginan atau batasan sendiri. Ketiga, taktik penjualan dan pemasaran. Sampel gratis yang mahal. Pernah diberi bunga di bandara oleh anggota sekte atau ditawari sampel makanan kecil di supermarket. Itu bukan keramahan, itu adalah pemicu. Dengan menerima hadiah kecil itu, otakmu secara tidak sadar merasa berutang. Kamu jadi lebih sulit untuk mengatakan tidak pada permintaan donasi atau pembelian produk setelahnya. Penelitian oleh psikolog Robert Cialdini menunjukkan bahwa teknik ini sangat efektif. Rasa utang budi seringkali mengalahkan faktor lain seperti apakah kita menyukai orang itu atau produknya. Jadi, bagaimana kita melindungi diri dari eksploitasi psikologis ini tanpa menjadi seorang sinis yang menolak semua kebaikan? Kuncinya adalah membedakan antara hadiah yang tulus dan jebakan yang transaksional. Ini adalah algoritma 4 langkah untuk merebut kembali kendali. Langkah pertama, identifikasi niatnya. Tanyakan pada dirimu, apakah aku meminta ini? Apakah ini terasa tulus atau seperti sebuah strategi? Hadiah yang tulus terasa ringan. Hadiah yang manipulatif terasa berat, seolah-olah ada benang tak terlihat yang terpasang. Perhatikan waktunya. Apakah kebaikan itu muncul tepat sebelum mereka membutuhkan sesuatu darimu? Ini adalah bendera merah besar. Langkah kedua, lakukan reframing mental.
Ini adalah langkah yang paling penting. Jika kamu mengidentifikasi sebuah kebaikan sebagai taktik manipulasi, maka itu bukan lagi sebuah hadiah, itu adalah alat. Dan kamu tidak berutang apapun pada sebuah alat. Dengan menamainya sebagai taktik, kamu menetralkan kekuatan psikologisnya. Kamu melepaskan diri dari kewajiban yang tidak pernah kamu setujui. Langkah ketiga, terima atau tolak dengan sadar. Kamu punya pilihan. Kamu bisa dengan sopan menolak. Terima kasih banyak, tapi saya tidak membutuhkannya saat ini. Atau, saya sangat menghargainya, tapi saya tidak bisa menerimanya. Atau, kamu bisa menerima hadiahnya, tetapi secara sadar lepaskan kewajiban yang menyertainya. Katakan pada dirimu, aku menerima kopi ini sebagai kopi, bukan sebagai kontrak kerja. Ini akan terasa aneh pada awalnya, karena kamu melawan pemrograman sosial yang dalam. Tapi ini adalah latihan untuk membangun batas-batas yang sehat. Langkah keempat, katakan tidak pada permintaan lanjutan. Inilah momen kebenarannya. Ketika manipulator datang untuk menagih utangnya, kamu harus siap. Jangan memberikan penjelasan panjang atau alasan. Cukup katakan tidak. Maaf, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Titik. Tidak perlu karena. Setiap alasan yang kamu berikan adalah celah bagi mereka untuk berdebat. Mereka mungkin akan menunjukkan kekecewaan atau mencoba membuatmu merasa bersalah. Itulah taktik mereka, harapkan itu. Terima ketidaknyamanannya, itu akan berlalu. Pada akhirnya, memahami jebakan utang budi ini bukan tentang menolak kemurahan hati. Ini tentang menghargai kemurahan hati yang tulus. Timbal balik yang sehat adalah tarian yang indah antara dua orang yang saling peduli. Itu bebas, tidak dihitung, dan didasarkan pada keinginan, bukan kewajiban. Timbal balik yang beracun adalah rantai yang disamarkan sebagai pita hadiah. Tujuannya adalah kontrol, bukan koneksi. Jadi, lain kali seseorang memberimu hadiah yang tidak kamu minta, berhentilah sejenak. Hargai gerakannya, tetapi periksa apakah ada benang yang terpasang. Waktumu, energimu, dan kedamaian pikiranmu terlalu berharga untuk diperdagangkan dengan secangkir kopi.